Om, Bapak dan Ibu, kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Zinune BNKP nomor 265, Sehina Fefu Ita ayat 1 dan 2. Sehina Fefu Ita hasara dededa atule zama sana ita hena weda atule zama sana ita hena weda na o masizo aya nasara dededa lefawini satede kheda zamesana lefawini satede kheda zamesana. Kita berdoa. Berkenanlah Engkau ya Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, buka hati dan cakrawala pemikiran kami, agar firman-Mu boleh masuk di dalam hati kami dan menjadi sumber kekuatan yang baru bagi kami untuk menjalani kehidupan selaras dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, yang menjadi renungan kita pada saat ini dari kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21, di bawah perikop nasihat untuk hidup dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Yang menjadi tema renungan ini adalah balaslah kejahatan dengan kebaikan, atau dalam bahasa Nias, bi'ifulawa zilesehi zisehi. Suatu waktu ada sekelompok orang di Amerika Serikat melakukan penelitian, mencari tahu topik apa yang paling banyak dibahas di tengah-tengah masyarakat. Mereka akhirnya mengetahuinya dari judul-judul buku yang diterbitkan. Dalam urutan 5 besar, ternyata yang paling dibahas di tengah-tengah masyarakat, urutan pertama adalah tentang kasih. Terdiri dari 30.006 judul buku.
Kedua, tentang Allah, ada sebanyak 18.818 judul buku. Dan yang ketiga, tentang seks, ada sebanyak 16.065 judul buku. Sementara urutan yang keempat, tentang uang, sebanyak 10.344 judul. Dan yang terakhir, tentang surga, sebanyak 2.652 judul buku. Luar biasa, ternyata kasih menjadi topik yang paling utama dan yang lebih banyak dibahas dalam lingkungan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa kasih masih menjadi suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Pertanyaan adalah, bagaimanakah dengan gereja? Apakah kasih masih menjadi topik pembahasan yang utama? Jawabannya tentu saja ya. Dan benar saja, kasih tidak pernah alpa untuk dinyanyikan dalam ibadah-ibadah kita. Kasihlah yang selalu dijadikan tema di setiap perayaan-perayaan gerejawi. Tema tentang kasih juga yang paling banyak dipentaskan dalam drama-drama Natal maupun Paskah. Khotbah tentang kasih juga yang mendominasi mimbar-mimbar gereja, seminar, ceramah, pendalaman Alkitab, dan seterusnya. Maka kita sangat bersyukur karena kasih juga masih menjadi topik utama dalam gereja. Tentu ini merupakan hal yang sangat menggembirakan. Namun saudara, harus kita akui, walaupun kasih yang paling sering dibicarakan, dibahas, dan dinyanyikan, ternyata semua itu lebih banyak hanya sebatas teori atau wacana. Karena dalam praktek kehidupan nyata sehari-hari, cara hidup kita seringkali jauh dari kasih seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Faktanya, hari-hari ini banyak sekali terjadi perseteruan, permusuhan, kebencian, saling fitnah, saling tuding-menuding, saling balas dendam. Bahkan kasih dalam keluarga mulai hambar, suami meninggalkan istrinya, anak-anak melawan orang tuanya, dan lain-lain dan sebagainya. Perikop hari ini mengingatkan kita kembali agar setiap orang hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih merupakan perintah baru bagi kita. Suatu ketika di sebuah meja perjamuan, Yesus berkata kepada para murid, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Itu tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34. Demikianlah kita juga harus taat kepada perintah yang sama, Bapak dan Ibu. Lalu bagaimanakah kasih yang sebaiknya kita lakukan kepada sesama kita? Pertama, di dalam ayat 9, lakukanlah kasih itu dengan jujur. Itu yang pertama. Di ayat 9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kata Yunani yang dipakai dalam kata pura-pura adalah anhupokritos, di mana kata ini serumpun dengan kata hupokrisnetai, artinya sandiwara atau tindakan munafik. Dalam kasih jangan ada sandiwara atau kemunafikan atau terselubung tujuan yang lain dalam melakukannya. Misalnya ada keinginan untuk memegahkan diri, ada sikap sombong setelah melakukannya, atau ada tujuan mencari keuntungan diri sendiri. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 3 sampai 5, di situ Paulus juga mencatat, ya, di dalam suratnya yang dikirim kepada orang-orang Korintus, agar kita menghindari model kasih yang penuh dengan kemunafikan ini atau kasih yang penuh dengan pura-pura.
Ini semua niat jahat yang harus dihindari dan kita jauhi dalam diri kita. Yang kedua, kita harus saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Itu dicatat di ayat 10. Perbuatan kasih adalah perbuatan yang sama-sama kita hadirkan dan kita perjuangkan di tengah persekutuan saudara seiman. Setiap orang tidak boleh menuntut harus terus diperhatikan dan menginginkan diperlakukan lebih istimewa daripada orang lain, sementara ia sendiri tidak memberi perhatian kepada orang lain. Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius pasal 7 ayat 12a. Ketika kita ingin dihargai, maka hargailah juga orang lain. Atau ingin dipuji, maka berilah pujian kepada orang lain. Atau ingin dibantu, maka biasakanlah dirimu untuk membantu orang lain dan lain-lain dan sebagainya. Kita didorong agar saling mendahului untuk melakukannya. Dengan demikian kasih itu akan seperti air sungai yang terus mengalir dan seperti mata rantai yang sambung menyambung antara yang satu dengan yang lain. Sehingga kita semua sama-sama merasakan kebahagiaan, kehangatan dan keakraban seperti satu keluarga. Yang ketiga, jangan kendor. Itu dicatat di ayat 11. Setiap orang percaya terpanggil untuk melayani. Melayani Tuhan dan sesama mesti dilakukan dengan semangat yang besar. Dalam ayat ini dikatakan dengan roh yang menyala-nyala. Supaya apa? Supaya dampaknya besar. Kobaran roh dan semangat berapi-api memang bukanlah tujuan terakhir, tetapi itu merupakan cara dan sarana pembangunan iman dan pengamalan kehidupan Kristen. Masalah yang sering terjadi dalam melayani adalah semangat setiap orang bisa saja mengendur dengan berlangsungnya waktu. Umumnya di awal-awal semua pada semangat, tetapi lama-lama berubah. Yang rajin kemudian bisa berubah menjadi malas dan lain-lain. Kondisi itu bisa disebabkan karena beberapa faktor. Misalnya faktor kesehatan, faktor masalah dan pergumulan hidup, atau mungkin faktor di mana seseorang tidak mendapat dukungan dan apresiasi dari orang lain, mungkin dari keluarga, dari sesama pelayan, atau dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun firman Tuhan hari ini Bapak Ibu mengingatkan setiap orang agar kerajinan dan semangat melayani tidak mudah kendor dalam kondisi dan situasi apapun. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Itu dicatat di dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Yang keempat, bersukacita, sabar, dan bertekun dalam doa. Itu dicatat di ayat 12. Perjalanan hidup orang percaya tidak selamanya menyenangkan. Kita pasti menghadapi ujian dan cobaan. Dan besar kemungkinan ujian dan cobaan itu merupakan efek persekutuan orang percaya kepada Tuhan. Dunia membenci Kristus, karena itu wajarlah pengikut-pengikut Kristus dibencinya pula. Kita pasti sesak menghadapinya, namun semuanya harus kita tanggung dengan sabar. Nah, pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menanggung semua itu? Nah, kekuatan kita adalah doa dan penghiburan kita adalah pengharapan akan janji-janji Allah di dalam firman-Nya. Dengan demikian kita akan bisa bertahan dan tetap setia kepada Tuhan. Yang kelima, membantu sesama. Itu dicatat di ayat yang ke-13. Kata bantulah di ayat ini dalam bahasa Yunani yaitu koinonein, artinya ambillah bagian.
Kita tidak sanggup melakukan semua hal untuk menolong orang lain karena kemampuan kita terbatas. Tetapi melakukan apa yang kita mampu, itulah bagian kita. Kita juga tidak mampu menjangkau semua orang. Maka utamakanlah orang-orang kudus yang berkekurangan. Galatia pasal 6 ayat 10 berkata, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dari ayat ini kita diingatkan agar melakukan kasih itu sedemikian rupa dan tidak melebihi kemampuan kita. Keenam, berkatilah dan jangan mengutuk. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berdamailah dan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu isi dari ayat 14 dan ayat 17, 18, 19, 20 sampai 21. Orang-orang percaya di Roma sering dianiaya oleh orang-orang dari golongan keyakinan yang lain. Apalagi para pekabar Injil, termasuk Paulus sendiri, dimusuhi dan diserang. Bagaimanakah menghadapinya? Orang Kristen tidak boleh membalas penganiayaan dengan mengutuk musuh mereka, tetapi memberkati, memberikan makan dan minum para seteru. Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu dicatat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 44. Kedengaran aneh memang, namun sesungguhnya ini adalah sikap terbaik kita. Sebagai orang Kristen, ini adalah cara atau sikap kita, ekspresi kita dalam menghadapi musuh atau orang-orang yang membenci kita. Mengapa Bapak dan Ibu? Pertama, pembalasan bukan hak kita, tetapi hak Allah. Marilah kita menahan diri untuk mencuri haknya Allah. Yang kedua, semua hal yang baik yang kita lakukan pasti akan kembali kepada kita. Kebahagiaan akan dialami oleh orang-orang yang fokus memikirkan dan melakukan kebaikan bagi orang lain. Dan yang ketiga, dengan membalas kejahatan dengan kebaikan, maka kita sudah memutus mata rantai permusuhan. Yang ketujuh, care atau peduli dan empati, itu dicatat di ayat 15. Sebagai makhluk sosial dan juga sebagai saudara di dalam Tuhan, kita harus mampu untuk hadir dalam kehidupan orang lain. Kita pun juga membutuhkan orang lain, karena kita sangat terbatas dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kita perlu saling menopang, saling melengkapi, saling mendoakan, saling menghibur, sehingga dalam persekutuan dengan sesama kita bertumbuh menjadi pribadi yang kuat. Dan yang terakhir, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sehati sepikirlah, hidup dalam kesederhanaan dan rendah hati. Itu isi di ayat 16. Saudara, setiap orang berbeda, dan itu sudah kodrat manusia. Perbedaan adalah anugerah yang memperkaya kehidupan manusia. Oleh karenanya, segala perbedaan jangan sampai mengganggu hubungan baik kita dengan orang lain. Lalu bagaimana caranya? Nah, caranya adalah menghargai perbedaan dan menerimanya. Jangan ada yang sombong dan merasa diri lebih berarti daripada yang lain, merasa diri lebih pandai dan lebih berhikmat daripada yang lain. Tetapi kita perlu menundukkan diri kita masing-masing. Kita harus hidup di dalam kerendahan hati dan juga di dalam kesederhanaan. Dengan demikian terjamin kerukunan, dan di mana ada kerukunan kita meyakini bahwa berkat Tuhan akan dialamatkan di sana. Itu bisa kita bandingkan nanti di dalam Mazmur pasal 133. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, dari keseluruhan perikop ini, akhirnya yang menjadi
poin utama perenungan kita adalah lakukanlah kasih yang tulus. Kasih yang tulus tidak mudah luntur dan berubah. Dikecewakan, disakiti, atau dikhianati pun tidak mampu memudarkan kasih yang tulus. Kasih seperti itulah yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita. Firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kasih manusia duniawi berbeda. Dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 4c digambarkan, kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Begitulah kasih manusia duniawi, seperti kabut di pagi hari dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar, artinya tidak bertahan lama. Hari ini kita diingatkan, semoga Tuhan menolong kita untuk mempraktekkan kasih yang jujur, yang tulus, yang benar dalam kehidupan kita. Dan yang paling terakhir, kita harus memahami bahwa kasih itu adalah pengorbanan. Bagi Yesus, kasih memang tidak cukup hanya diajarkan atau diteorikan, tidak cukup hanya dijadikan simbol atau slogan atau wacana semata, tetapi harus melekat dan menjadi gaya hidup kita, sehingga menjadi ciri khas dari setiap orang Kristen. Untuk itu Yesus memberi pengajaran dan sekaligus teladan kepada kita. Ia berkata, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Melalui ungkapan ini, kita dapat memahami bahwa ketika Ia memberi perintah untuk mengasihi, Ia telah mempraktekkan kasih itu terlebih dahulu. Ia mengatakan, sama seperti aku telah mengasihimu. Yesus tidak hanya pandai berteori tentang kasih ini, tetapi hidupnya adalah teladan bagaimana mengasihi yang sesungguhnya. Dan salib itu di Bukit Golgota adalah bukti nyata kasih-Nya yang tiada tara. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, untuk mempraktekkan kasih, jangan dipikirkan tinggi-tinggi. Mati di salib seperti Yesus tidak mungkin juga kita lakukan. Tetapi apa? Lakukan mulai dari hal yang paling kecil dan sederhana. Ya, ketika kita mengatakan maaf kepada orang yang konflik, yang bermusuhan dengan kita, itu adalah kasih. Ya, ketika suami, istri, anak-anak mau mengampuni dan berdamai satu dengan yang lain, itu juga bagian daripada kasih. Ketika kita tidak dengki dengan tidak iri melihat kelebihan orang lain, itu juga bagian daripada kasih. Ketika kita tidak menganggap diri paling hebat daripada orang lain, itu juga bagian daripada kasih. Ketika kita tidak berpikiran negatif terhadap orang lain, itu juga kasih. Ketika kita tidak berlaku curang dan tidak menipu orang lain, itu juga kasih. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang sangat sederhana dan sangat mungkin untuk kita lakukan. Kiranya Roh Kudus menguatkan kita untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Om, Bapak dan Ibu, kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Zinune BNKP